Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di edisi kedua, hari kedua ya, Online Presentation Club. Setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah dimulai dari minggu lalu. So, gimana kabarnya? Baik, sehat, menyenangkan, seru, ya kan? Weekend kemarin gimana? Asik? Kalau dilihat ya dari sepanjang bulan Mei ini kayaknya banyak libur deh. Kayak 1 Mei kemarin tuh pas hari libur ya kan. Terus 8 Mei ini besoknya libur 9 Mei ya kan. Jadi banyak yang ngambil cuti juga dan hari Jumat tuh cuti bersama gitu. Jadi ya pasti banyak yang pergi-pergi keluar-keluar. So it's okay sih gitu ya. Nggak apa-apa juga teman-teman terus liburan gitu, tapi ingat bahwa pekerjaan juga harus diselesaikan ya. Sama seperti saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya di tengah-tengah banyak tantangan yang harus saya hadapi. Artinya banyak sekali kegiatan ya yang semakin kesini tuh semakin kelihatannya tuh semakin banyak gitu ya. Kelihatannya semakin banyak. Ya mudah-mudahan ada buahnya gitu ya. Karena segala sesuatu kalau dilakukan dengan tekun pasti ada hasilnya. Dan bagi teman-teman yang sudah menyaksikan rekaman video minggu lalu, congratulations ya, Anda sudah ikutan di dalam klub ini. Masih membuka kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung di online presentation club ini. Silahkan akses ke Instagram saya @rubennuranata, N-nya satu, Ruben Nuranata. Dan bisa juga ke account Instagram saya yang satunya lagi, MC_Ruben Nuranata. Nah, kali ini Ruben Nuranatanya N-nya 2. Oke, jadi silakan, silakan ikutan, silakan daftarkan diri Anda. Tentu saja saya berharap teman-teman bisa komit gitu ya. Kalau udah daftar, monggo silakan hadir. Kalau memang berhalangan, it's okay, no worries. Saya akan coba untuk merekamnya dan akan mencoba uh, apa ya, merangkumnya ya dengan topik-topik yang menarik. Anyway, hari ini kita akan bicara tentang how to build first impression. Oke, di banner promotion Instagram saya menaruh gambar orang lagi jabat tangan, disaksikan oleh orang-orang lain yang ikutan senyum. Tetapi gambar itu punya banyak makna tentunya. Tapi yang saya maksudkan adalah gambar tersebut ingin menampilkan bahwa kesan pertama tuh harus kayak gitu tuh. Artinya you light up the room. Wow, dalam ya light up the room ya. Entah kenapa muncul kata-kata light up the room. Anyway, light up the room means that when you come in, there is something coming inside of you yang um, membuat orang tuh nengok gitu ya. Itu istilah yang sehari-harinya. Tetapi di dalam bahasa yang lebih formal adalah ada aura positif atau ada charm yang muncul dan terlihat banyak orang ketika Anda memasuki ruangan. So you light up the room. Nah, lighting up the room is actually part of having a good presentation. Both personal presentation or second, your content presentation. Nah, dua hal ini yang tentunya kita bawa kemana-mana. Betul ya? Jadi ide kita, narasi kita, um, pengalaman ya, dan apa yang mau kita ceritakan itu selalu kita bawa kemana. Dan yang kedua adalah penampilan kita, itu juga selalu kita bawa kemana. Dari mulai pemilihan kacamata, ya kalau Anda berkacamata, sampai baju yang ingin selalu diingat oleh banyak orang gitu ya.
Salah satu personal branding saya yang saya selalu buat secara konsisten adalah saya pakai batik tangan pendek ketika saya bertemu, ketika saya meeting, ketika saya harus membawakan sebuah training atau ngajar. Itu harus wajib kudu. Jadi pakai batik yang tangannya pendek. Batik saya nggak ada yang baru. Artinya saya udah lama nggak beli batik. Tapi saya berusaha untuk merawat batik-batik saya sehingga saya bisa pakainya berulang dan lama. Panjang ya durasinya. Apa namanya, masa gunanya, masa pakainya. Dan sekarang beberapa tahun belakangan ini saya memadupadankannya dengan celana kaki atau jeans. Lalu sepatunya itu saya mau buat meninggalkan kesan. Maksudnya saya mau membuat sebuah brand bahwa saya kalau kemana-mana pakainya itu gitu. Ya, jadi satu set tuh. Batiknya motifnya bisa beda-beda, tapi eh, celananya bisa berbeda warnanya, kaki atau jeans. Lalu sepatunya udah itu aja gitu satu. Nah, brand ini saya rencanakan, kesan ini saya rencanakan, saya buat, dan dengan sengaja saya susun strateginya. Gimana cara pembawaannya, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya sampaikan. Kurang lebih kalau dari video saya minggu lalu dan yang sekarang nih, kurang lebih sama. Dan ketika teman-teman bertemu dengan saya, kurang lebihnya tetap sama gitu. Jadi saya mencoba membuat konsisten on cam dan off cam. Karena kita bicara kesan pertama, maka kita mesti tahu ya, kesan pertama versi saya. Nah, kesan pertama versi saya itu apa sih gitu ya? Karena kesan pertama itu punya banyak versi. Versi Anda sendiri ada, lalu versi sosial media ada, versi definisi secara teoritis ada, riset akademis juga ada. Dan kesan pertama itu selalu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, kesan pertama itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jargon kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda, itu bagian pertamanya benar. Kesan pertama begitu menggoda. Harusnya, bukan menggoda sih katanya, harusnya mempesona gitu ya. Ada satu kata memesona. Kata memesona ini jarang dipakai sekarang. Tapi dulu tuh banyak ada di beberapa lagu menggunakan kata memesona. Nah, kesan pertama tuh harus berkesan. Tujuannya buat apa? Agar orang ingat kita. Agar orang itu melihat sesuatu yang berbeda dari diri kita, dari pribadi kita. Nah, itu harus dibangun secara konsisten. Tentu saja, tentu saja. Nah, yang menjadi landasan atau fondasi kuat kesan pertama yang meninggalkan kesan yang baik atau kesan yang berbeda, kesan yang unik adalah satu, definisi kita tentang kesan pertama. Apa definisi pribadi Anda tentang kesan pertama? What is the core definition of first impression? Ya, kalau bicara, wah, first impression is very important, sangat penting. Ya, semua juga tahu. Tapi definisi versi kamu apa kesan pertama? Buat saya, kesan pertama harus tertinggal. Artinya orang ingat saya. Udah, itu aja. Itu yang pertama. Itu definisi saya. Dan mungkin itu jadi definisi yang umum ya. Banyak orang yang berpikir bahwa kesan pertama itu ya harusnya biasa aja. Tapi semakin lama semakin dekat, semakin intens ketemunya, semakin orang bisa lihat siapa saya. Well, gimana kalau dibalik? Gitu. Nggak over promise, nggak over confident juga dalam batas-batas yang sewajarnya, tetapi meninggalkan kesan yang berkesan. Dari tutur kata kah, dari
pemilihan baju kah, atau dari pengalaman yang diceritakan, atau banyak hal lagi. Tapi buat saya, ya mungkin juga ini menjadi definisi umum bahwa kesan pertama itu harus meninggalkan kesan yang baik. Kesan pertama harus tertinggal. Jadi orang ingat kita akan apa yang kita proyeksikan kepada orang tersebut. Karena kesan pertama tuh harusnya berkesan. Kesannya baik atau kesan biasa saja itu pasti akan ketinggalan, akan tertinggal di benak orang lain atau di benak lawan bicara kita. Nah, kesan pertama itu sesungguhnya bukan kesan perdana. Pernah nggak sih teman-teman diceritain sama orang lain, atau misalnya ada orang yang curhat gitu bilang, awalnya tuh kayak baik banget, tapi setelah kenal ternyata dia orangnya begini gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa kesan pertama itu bukan kesan perdana. Kesan pertama itu menurut saya adalah setiap kita bertemu, setiap kita membangun hubungan dengan orang yang sama atau orang yang berbeda, ya harusnya meninggalkan kesan pertama yang baik. Oke? Okay? Jadi kesan pertama itu bukan kesan perdana, menurut definisi saya. Karena orang bisa berubah. Nah, gimana caranya agar kita tidak terlihat orang yang selalu berubah? Harus dibuat konsisten. Nah, kesan pertama adalah kesan yang dibangun dalam beberapa kali pertemuan atau beberapa kali engagement atau amprokan atau bertemu. Saya bilang amprokan ya, karena kita kan sering ketemu nggak sengaja ya. Kalau amprokan tuh kayaknya nggak sengaja gitu ya. Dan itu kayaknya kata-kata yang sehari-hari dan sesuai gitu ya untuk kita gunakan, amprokan. Ketemu nggak sengaja atau ketemu dengan sengaja gitu ya. Hmm, Walau sudah pernah bertemu lama, terus ketemu lagi dalam acara yang mirip-mirip gitu ya, atau setahun lalu ketemu, terus setahun ini ketemu lagi gitu ya. Nah, pertanyaan yang perlu teman-teman pikirkan di dalam pikiran teman-teman gitu ya, adalah pertanyaan seperti ini nih. Apakah dia ingat sama saya? Apakah kita diingat? Ya. Nah, pernyataan saya tentang kesan pertama adalah kesan pertama itu tidak pernah ingkar. Kesan pertama sering terabaikan tapi penting. Kayak lagi, kesan pertama tidak pernah ingkar. Kesan pertama sering terabaikan tapi penting. Nah, teman-teman, kalau pertanyaannya kenapa penting, ya, jawabannya adalah silakan tulis di komen. Silakan DM saya. Kenapa kesan pertama yang tidak pernah ingkar itu sering terabaikan tapi penting? Artinya kenapa kesan pertama itu menjadi penting? Ayo kenapa? Ini adalah eh, kesempatan untuk saya membuka ruang untuk diskusi bersama dengan teman-teman. Since ini uh, ada 1.000 orang yang datang, since ini masih awal, jadi saya akan langsung saja jawab. Oke, okay? Kenapa penting? Karena orang selalu ingat kesannya, impresinya. Selalu ingat fotografinya, cekreknya gitu. Oke, dia pakai baju garis-garis, celana jeans, sepatu Keds, Nike, lalala, dan sebagainya, dan itu yang akan diingat. Waktu itu dia ngomong apa, ngebahas tentang apa, pasti lupa, pasti. Tapi kesannya selalu teringat. Oh, orangnya baik, orangnya ramah, orangnya menyenangkan. Kalau kita masukkan ke dalam konteks presentasi, oh presentasinya oke, atau oh presentasinya luar biasa, sangat berkesan. Oh presentasinya mind blowing, begitu berkesan, gitu ya.
Statement saya selanjutnya adalah orang kadang lupa ceritanya, tapi selalu ingat rasanya. Saya pernah makan bakmi terenak yang pernah saya makan. Ya, bakmi ayam. Saya suka bakmi ayam. Ayamnya tuh ayam rebus yang warnanya putih gitu ya. Nah, kuahnya tuh kuah kaldu yang kental gitu. Aduh, enak banget tuh bakmi ayam seperti itu. Ini kejadian udah lama. Waktu itu saya dibawa oleh sepupu saya untuk makan bakmi itu. Ya, pagi-pagi. Wah, jam 7. Ke rumah gue ya. Oke, sip. Kita berangkat. Jam 7.30 udah sampai di TKP. Setengah 8. Nah, itu ramai banget. Dan dia tutup jam 10. Kenapa? Karena dia menggunakan halaman bengkel. Jadi ada satu bengkel di daerah itu yang bukanya jam 10. Jadi habis nggak habis jam 10 udah tutup. Ya, jadi bengkelnya bisa buka setengah 11. Nah, itu tuh di Hook gitu ya. Saya lupa daerahnya apa. Ini kejadiannya udah lama. Maksudnya sekarang udah ingat, udah tahu gitu. Jadi waktu itu saya lupa gitu ya. Saya diajak makan, lalu saya jujur ya, waktu itu saya lupa tempatnya. Tapi yang saya ingat adalah rasa bakminya. Saya tanya setelah beberapa waktu, setelah udah diajak nih makan di situ ya. Lalu setelah beberapa waktu, yang saya ingat tuh rasanya, aduh enak banget tuh rasanya. Kaldunya sangat-sangat kental dan enak. Kuahnya tuh enak banget. Nah, saya tanya lagi sama sepupu saya, ingat gak berapa bulan yang lalu lo ajak gue pergi makan di sebuah kedai bakmi. Itu di mana sih? Tanjung Duren bro. Oh, Tanjung Duren. Waktu itu saya lupa tempatnya di mana. Bener, ini bener. Saya lupa tempatnya di mana. Saya juga lupa-lupa ingat gitu ya tempatnya. Nah, saya bisa mendeskripsikan bahwa itu tempat adalah bengkel, ya kan, kuahnya kental, menarik dan sebagainya, karena pengalaman itu berulang. Jadi diajak lagi sama sepupu saya dan sejak saat yang kedua kali saya ke sana, itu seminggu pasti 2 kali 3 kali makan. Ya benar. Karena bahkan sampai sekarang itu kayaknya masih merasakan aduh enak ya, baminya enak ya gitu ya. Dan itu yang terjadi memang. And that's human, and that's normal, totally normal. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kesan dari orang lain itu kurang menyenangkan gitu ya, rasanya kok ada yang kurang gitu ya. It's totally normal, sangat 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 wajar. Yang nggak wajar adalah Anda nggak bisa ngerasain apa yang harusnya dirasakan. Hangatan kah, orang yang dingin kah, introvert kah, orang yang extrovert, dan sebagainya. Jujur li, ya, kalau boleh menggunakan kalimat, bukan menggunakan kata-kata yang kekinian gitu ya, jujur li, saya juga masih belajar untuk mengidentifikasi kesan pertama dari lawan bicara yang saya temui. Karena saya seringkali ingat mukanya, tapi lupa namanya. Saya berharap teman-teman tidak seperti saya. Nah, kalau teman-teman punya tips, tolong ajarin saya dong. Gimana caranya biar bisa ingat gitu. Padahal semua teorinya udah dilakukan. Ingat intonasinya, ingat misalnya namanya Faisal gitu ya. F, F. Terus Faisal Daal gitu ya. Itu juga udah pernah, udah lama banget. Tapi kayak yang diingat malah alnya. Namanya siapa ya gitu. Lalu kedua pakai baju apa, perawakannya, mukanya apa. Itu selalu diingat. Tapi namanya lupa. Nah, gimana tuh caranya? Teman-teman punya tips nggak buat saya untuk bagaimana caranya mengingat nama-nama orang dan mengingat perawakannya? Kayak bicaranya atau ya apalah gitu ya yang bisa diingat gitu. Please help me out on this because I forgot the name but I remember the face. Ya.
Begitu juga sebaliknya, saya ingat namanya ini, tapi orangnya yang mana gitu ya. Saya pernah ketemu, saya sebut, Hai Mbak A gitu, terus kayak dia bingung, Hah? Terus kayak nggak jawab gitu, kayak cuma ngeliat gitu doang, terus jalan, terus kayak kayaknya namanya ini deh, ternyata bukan. Nah itu dia tuh, it happens with me. So please help me out, gimana caranya bisa keluar dari keadaan saya, atau gimana saya cara mempelajari apa namanya, eh, cara untuk mengingat nama dan orang. Oke, segitu aja teman-teman. Tentang hari ini saya tinggalkan, saya tutup apa namanya presentation club ini dengan pertanyaan tersebut, dengan harapan teman-teman bisa memberikan saya masukan, input, dan yang penting adalah tips-tips praktisnya. Ya, teorinya udah banyak, bener deh. Tapi tips praktisnya itu yang saya tuh kayak butuh banget gitu. Aduh, apa ya tipsnya? Don't forget to register yourself into this presentation club for next week. Saya akan usahakan membuat rutin ini sampai kapanpun. Ya, nanti saya juga rencana akan mengundang beberapa teman untuk ngobrol tentang presentasi, tantangannya dalam presentasi, dan sebagainya. Wah, tunggu tanggal mainnya aja, oke? Okay? Nah, minggu depan kita masih akan ngobrol tentang first impression, kesan pertama. So, I'm gonna see you next week. Okay? Don't forget to register yourself. Follow my Instagram. Udah ada di bawah sini. Saya taruh. Dan I'm gonna see you next time. Right. Apalagi? Udah kayaknya ya. Alright, see you. Bye.